Terima kasih Anda masih bersama iNews Kepri. Menghitung hari berakhirnya konsesi ATB sebagai pengelola air minum di Batam, Badan Pengusahaan Batam telah melakukan berbagai langkah untuk melanjutkan sistem pengelolaan air minum agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. BP Batam juga menjamin kelancaran pelayanan air minum pasca konsesi ATB nantinya. Menghitung hari berakhirnya konsesi ATB sebagai pengelola air minum di Batam, Badan Pengusahaan BP Batam telah melakukan berbagai langkah untuk melanjutkan sistem pengelolaan air minum agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menunjuk PT Moya Indonesia sebagai mitra penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan selama masa transisi sistem penyediaan air minum atau SPAP Batam. Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan kerjasama BP Batam dengan PT Moya berbeda dengan yang dilakukan bersama PT ATB. Kerjasama dengan PT Moya hanya pada operasional dan pemeliharaan saja, atau bahasa lainnya mitra. Sementara PT ATB memegang konsesi selama 25 tahun. Kewenangan SPAM pasca konsesi nanti dipegang penuh BP Batam yang bermitra dengan PT Moya Indonesia. Satu hal yang harus juga diterangkan kepada masyarakat, Moya tidak mendapatkan konsesi seperti BP Batam yang pernah BP Batam berikan kepada ATB dari tahun 95 sampai dengan tahun 2020. PT Moya Indonesia hanya partner atau mitra dari BP Batam dari sisi OM, di mana pembayaran kepada BP Batam, kemudian kewenangan-kewenangan seperti kewenangan investasi itu BP Batam yang akan lakukan, kewenangan-kewenangan hal-hal strategis ya tetap BP Batam yang melakukan, bahkan branding pun adalah BP Batam, dan pelanggan juga bukan pelanggan Moya tapi pelanggan BP Batam. Mendekati akhir konsesi ini, sejumlah pihak dan masyarakat Batam mulai khawatir dengan nasib pengelolaan air minum ke depannya. Terlebih lagi pada hari take over dari ATB ke BP Batam dan PT Moya per tanggal 15 November nanti. Menjawab keresahan masyarakat tersebut, BP Batam dan ATB akan menjamin proses pengakhiran konsesi nantinya berjalan lancar tanpa ada gangguan terhadap masyarakat sebagai pelanggan air minum. BP Batam menjamin ketersediaan air bersih untuk masyarakat Kota Batam dan akan fokus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak untuk mendapatkan air bersih tanpa gangguan. BP Batam bersama dengan PT ATB menjamin bahwa proses ini akan berjalan lancar. Mengenai bagaimana pengelolaan setelah konsesi, perjanjian konsesi PT ATB dan BP Batam ini berakhir, tentunya seluruh tanggung jawab kembali kepada BP Batam sesuai dengan amanat perundang-undangan, di mana dari hulu ke hilir itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Setelah pengelolaan SPAM berada di BP Batam dengan mitra PT Moya Indonesia nanti, akan ada perubahan kebiasaan di masyarakat. Masyarakat yang bisa mendatangi sejumlah kantor pelayanan ATB terkait pelayanan air minum secara otomatis akan berubah nama dan tempat pelayanannya. Hal ini menjadi perhatian khusus BP Batam nantinya untuk melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti halnya untuk kantor pelayanan. BP Batam juga akan membuka kantor pelayanan pelanggan yang berdekatan dengan kantor cabang layanan ATB sebelumnya, sehingga masyarakat tidak akan direpotkan untuk mencari lokasi kantor pelayanan. Masyarakat nantinya juga akan dibiasakan dengan proses transisi ini, termasuk untuk tagihan kepada pelanggan. BP Batam dan Moya juga telah menyiapkan sejumlah platform pembayaran untuk memudahkan masyarakat. Kita berusaha untuk membuka kantor-kantor pelayanan berdekatan dengan lokasi yang telah dibuka oleh ATB sebelumnya, agar masyarakat juga tidak perlu terlalu susah mencari. Tentunya pembiasaan itu akan pasti terjadi ya, penyesuaian ya. Dan pembayaran yang selama ini juga dilakukan begitu mudah, kami dari BP Batam juga akan melanjutkan hal tersebut, dan kita juga berusaha untuk menambah platform-platformnya, menambah fasilitas yang telah dilakukan oleh ATB. Jadi memang menjadi concern kami untuk terus memberikan kemudahan dalam pelayanan tersebut bagi pelanggan. Batam adalah kota dengan sumber air yang terbatas, hanya mengandalkan air hujan melalui beberapa waduk.
Berbagai upaya juga dilakukan BP Batam untuk menjaga ketersediaan air baku, seperti membersihkan kawasan waduk dan modifikasi cuaca beberapa waktu lalu. Untuk itu kita terus membutuhkan dukungan, membutuhkan masukan, kritikan, dan juga tentunya ide-ide baru, ide-ide segar dari masyarakat yang tentunya pasti bisa lebih memberikan warna yang positif bagi pembangunan Batam ini. Semoga harapan-harapan kita semua bahwa ini akan berjalan dengan lancar, tidak perlu terlalu banyak masalah nantinya, bisa terwujud di pasca perjanjian ini berakhir. BP Batam juga meminta dukungan semua pihak dan masyarakat untuk mensukseskan proses transisi ini demi pelayanan air bersih Batam semakin baik. Dari Batam, Muhamzani, iNews melaporkan.